Ini adalah bagian ketiga dari tutorial membuat menu dan level. Pada bagian pertama kita membahas tentang pembuatan menu. Pada bagian kedua kita membahas tentang tombol yang bisa kita gunakan untuk pindah ke level tertentu. Dan di bagian ketiga saya ingin membahas tentang cara kita menampilkan bintang sesuai skor yang didapat oleh pemain. Jadi ini muncul dari pertanyaan salah satu teman saya. Dia membuat layar level dengan satu buah bintang adalah satu sprite. Otomatis jika dalam satu tampilan seperti ini ada 12, di sini ada 18 bintang, otomatis ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Bahkan jika tidak mengubah namanya, sprite 15, sprite 20 dengan nomor-nomor seperti itu akan menyulitkan kita karena jenis objek sebenarnya duplikat, dan nantinya di event sheet kita akan susah mengakses sebuah objek spesifik karena kita harus mencari tahu objek yang kita tunjuk adalah tipenya apa. Jadi yang pertama perlu kita lakukan, idealnya semua objek memiliki hanya satu tipe saja, walaupun jumlahnya ada beberapa. Modifikasi yang sudah kita lakukan, kita menambahkan beberapa fitur terkait gameplaynya. Jadi kita menambahkan objek yang bisa dikumpulkan, dan kita membuat sebuah pintu yang bisa membuat pemain kembali ke pemilihan level. Walaupun biasanya jika pemain menyelesaikan sebuah level, ada pop-up notifikasi terlebih dahulu, baru pemain bisa memilih untuk kembali ke layar level atau lanjut langsung ke level berikutnya. Pada contoh ini, kita membuat logiknya in-game. Jika pemain collision dengan objek pintu, objek ini, objek pintu, maka kita menyimpan skor ke sebuah array yang bernama skor, lalu kembali ke layout level. Skor sendiri adalah sebuah variabel global yang kita isi sesuai jumlah berlian yang didapat. Berlian adalah objek yang kita buat, dan setiap pemain collision dengan berlian, kita destroy agar pemain tidak akan bisa mendapatkan skor lebih dari 1 untuk setiap berlian. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan, kita menyimpan sebuah global variable untuk menandai level saat ini. Nah, nilai defaultnya 1, tapi nilai level ini akan kita set setiap kita menekan sebuah tombol level di layar level. Atau jika kita pindah langsung dari level ke next level, itu juga perlu kita simpan. Tapi yang perlu kita ubah dari yang sebelumnya, jika pemain menekan tombol level, yang terjadi adalah kita set nomor level yang sesuai dengan informasi yang ada pada tombol level. Seperti tutorial sebelumnya, tombol level memiliki sebuah instance variable di mana kita menyimpan kode level berapa yang akan dimunculkan ketika tombol itu ditekan. Kita juga perlu menolkan skor karena ini merupakan global variable, sehingga jika kita terus berpindah tanpa kita nolkan, skor dari level 1 akan dibawa ke level 2 dan seterusnya. Lalu
jika kita jalankan, tadi sudah bisa dilihat pemain sudah bisa kembali ke layar level. Dan jika kita jalankan dalam mode debug, kita bisa lihat objek score yang berupa array. Nilainya akan disimpan di sini setiap pemain menyelesaikan sebuah level. Misalnya di sini level 2 kita kumpulkan misalnya 3 berlian, maka akan disimpan 3 di sini. Sesuai dengan kodenya set value to score. Set value at level saat ini. Jadi kita pilih set at x. Dengan kata lain kita menggunakan array satu dimensi atau koordinatnya x-nya saja. Dengan x adalah level saat ini. Kita masukkan angka skor. Lalu bagaimana cara kita menampilkan bintang yang sesuai dengan skor pemain? Misalnya pada contoh ini, jika pemain mendapatkan 1 berlian, hanya ditampilkan 1 bintang. Jika 2 berlian, 2 bintang. Dan jika 3 berlian, 3 bintang. Tapi jika level itu belum pernah dimainkan sama sekali, maka by default nilai pada array adalah 0. Jadi tidak ada bintang yang ditampilkan. Itu target kita. Kita perlu membuat objek bintang ini dengan 2 buah instance variable, yaitu level. Bintang itu menunjukkan bintang pada level berapa. Dan yang kedua itu kode. Kode ini kita buat khusus, di mana satu bintang hanya memiliki satu kode unik. Lalu cara saya menyimpan informasi tersebut, untuk level kita sesuaikan dengan posisi levelnya. Ini level 1, ini juga level 1. Jadi 3 bintang di sini adalah level 1, 3 bintang di sini level 2, 3 bintang di sini level 3. Bisa lihat di instance variable-nya. Lalu untuk kode kita buat sederhana, yaitu nomor level dikali 10 ditambahkan kode bintang itu. Misalnya ini bintang 11 atau 11, 12 atau 12, 13. Lalu bintang yang ini adalah 21, 22, dan 23, 31, dan seterusnya. Ini memastikan agar tidak ada bintang yang memiliki kode yang sama. Lalu cara kita menampilkannya, kita buat sebuah event system on start of layout bawah sini. Jadi saat layoutnya dimulai, layout level, kita selalu melakukan pengecekan ulang terhadap skor dan menyesuaikan bintang yang ditampilkan. Berikutnya kita perlu buat sub event. Caranya add sub event. Kita buat event system for each, dan kita pilih objek bintang. Ini akan membuat logika di bawahnya akan dijalankan untuk semua objek bintang yang ada di layout yang aktif. Contohnya di sini ada 18 objek bintang, semuanya akan dilakukan pemeriksaan sebagai berikut. Ini adalah event system compare to values. Kita bandingkan kode bintang itu apakah lebih kecil atau sama dengan kode yang seharusnya, yaitu
nomor level dikali 10 ditambahkan skor di array untuk level tertentu. Jadi kita ulang. Ini adalah kode yang sudah kita tentukan. Sedangkan ini adalah pengecekannya. Jadi by default semua value di sini adalah 10 kali level saja untuk level yang belum pernah dimainkan. Jika ini terjadi, baru kita tampilkan bintang. Jika tidak, kodenya pasti lebih besar dari ini karena skor selalu 0, sedangkan kode disesuaikan dengan posisi. Contoh, di awal level 1 skornya 0, sedangkan kode ini 11, ini 12, dan ini 13, sehingga tidak akan ada bintang yang ditampilkan karena kode lebih besar dari nilai ini. Untuk menghasilkan ini, event yang terakhir adalah else. Kita bisa add else. Intinya adalah jika event yang atas false atau tidak dijalankan, yang bawahnya ini pasti dijalankan. Dan kita buat kebalikannya dari event yang di atasnya. Kalau kita jalankan, kita bisa debug, maka tidak ada bintang yang ditampilkan. Oh, dengan catatan baris bawah itu tidak saya beri kode dan kode level, maka ini akan selalu muncul. Kita lihat array kita 0 semuanya. Jadi saat pemain mendapatkan 1 berlian dan array data di level 1 adalah 1, bintang akan muncul. Begitu pula kalau misalnya kita kumpulkan 2 bintang, lalu kita dapat 2 bintang. Dan dengan sistem seperti ini, kita bisa memastikan bahwa pemain bisa kembali ke level yang sudah pernah dia datangi, mengumpulkan bintang lebih banyak, misalnya 3, sebelumnya 1, dan bintang yang ditampilkan akan sesuai. Dan begitu seterusnya. Cara ini lebih rapi karena jumlah event yang digunakan lebih sedikit, jumlah objek yang digunakan juga lebih sedikit, namun perlu sedikit berpikir untuk menghasilkan perhitungan seperti ini.